Selamat datang kembali. Kita kan sering banget ya dengar kalau empati itu penting lah buat hubungan baik. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa capek gitu atau kayak terkuras energinya setelah berusaha banget memahami atau dukung orang lain? Nah, hari ini kita mau bedah nih bab 8 dari buku Sharp-nya Terese Houston. Judulnya Berelasi Lebih Baik. Ini menarik banget karena mengungkap sisi lain soal empati dan ada alternatifnya ternyata. Sumber kita, ya bab ini membawa kita ke sains di balik koneksi antar manusia. Kita tahu lah ya, ada empati emosional yang ikut merasakan, sama empati kognitif yang lebih ke paham sudut pandang orang. Keduanya penting ya, tapi ternyata nih, terlalu banyak merasakan emosi orang lain, itu bisa jadi bumerang juga loh. Betul sekali. Nah, disinilah muncul konsep yang namanya empathic distress. Jadi, kalau kita terlalu dalam merasakan penderitaan orang lain, terutama lewat empati emosional itu tadi, itu ternyata bisa mengaktifkan area otak yang sama pas kita ngerasain sakit fisik. Namanya anterior insula. Wow, serius, jadi secara harfiah bisa terasa kayak menyakitkan gitu ya? Atau melelahkan? Iya, bisa dibilang begitu. Makanya kadang kita bisa merasa kayak ikut terbakar sama masalah mereka. Capek banget jadinya. Wow, oke oke. Jadi niat baik kita buat berempati mendalam, malah bisa bikin kita kewalahan ya. Ini menjelaskan banyak hal sih. Terus bab ini kan nawarin solusi ya. Sesuatu yang disebut welas asih atau compassion, itu bedanya apa dong sama empati? Kok kayak mirip? Nah, ini dia. Bedanya tipis, tapi krusial banget. Kalau welas asih, itu bukan sekedar merasakan bersama orang lain, tapi lebih ke arah peduli terhadap penderitaan mereka. Jadi ada kepedulian, ada keinginan tulus buat membantu, tapi dengan sedikit jarak emosional yang sehat, gitu. Yang menarik, welas asih ini cenderung aktifin bagian otak yang beda. Misalnya ventral striatum, ini pusatnya penghargaan sama motivasi di otak kita. Oh gitu. Jadi kalau empati tadi bisa kerasa kayak ikut nanggung beban bareng, welas asih ini lebih kayak dorongan positif buat bantu yang malah ngasih energi gitu ya. Wah, ini mengubah cara pandang kita soal memberi dukungan dong ya. Tepat sekali. Rasanya jadi lebih positif, terus kita jadi lebih termotivasi buat bertindak, dan yang penting, nggak bikin kita cepat terkuras energinya. Penelitian juga nunjukin loh, kalau pelatihan welas asih itu lebih konsisten mendorong orang buat bantu dibanding pelatihan empati aja. Menarik. Ini bukan berarti empati itu nggak penting atau buruk ya, tapi welas asih ini kayak nawarin cara yang mungkin lebih berkelanjutan dan sehat gitu, buat kita terkoneksi dan bantu orang lain dalam jangka panjang. Iya ya. Ini pasti relevan banget ya di banyak situasi. Di kerjaan misalnya. Saya jadi kepikiran manajer gitu ya, kalau bisa terus kasih dukungan tanpa burnout, mungkin karena pendekatannya lebih ke welas asih ini ya. Bukan cuma empati yang ikut ngerasain terus capek sendiri. Betul, betul. Manfaatnya bisa besar sekali. Dan kuncinya, welas asih ini ternyata bisa dilatih. Oh iya? Gimana caranya? Apa tinggal minum suplemen gitu? Ya, nggak seinsan itu juga kali ya. Tapi iya, butuh latihan yang sadar. Buku ini nyaranin beberapa teknik. Misalnya, meditasi welas asih atau loving kindness meditation. Itu latihan di mana kita secara aktif menumbuhkan perasaan hangat, harapan baik buat diri sendiri dulu, terus ke orang lain. Ada juga latihan self-compassion. Jadi belajar memperlakukan diri sendiri dengan baik juga pas kita lagi susah. Sama kayak kita memperlakukan teman baik kita. Melatihnya kedengarannya butuh usaha ya, tapi kayaknya dampaknya sepadan banget. Jadi ini bukan cuma soal ngembangin rasa aja, tapi juga keinginan membantu yang aktif tanpa harus ikut tenggelam dalam emosi negatif orang lain. Buat peduli dan bertindak dari tempat yang lebih seimbang dan positif. Dan manfaatnya tuh nggak cuma buat hubungan kita sama orang lain loh, tapi juga terbukti baik buat kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Ada kaitannya sama kebahagiaan, harapan, bahkan katanya sih potensi umur panjang juga. Wah, oke. Jadi kalau dirangkum nih, intisari dari bab 8 ini buat Anda yang mendengarkan, pahami bedanya antara sekedar ikut merasakan, empati, sama peduli sambil ingin membantu, welas asih. Ini bisa jadi kunci buat hubungan yang lebih kuat, lebih suportif, dan tahan lama gitu ya. Intinya gimana caranya kita bisa dukung orang lain tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Iya benar.
Welas asih itu memungkinkan kita tetap terhubung, tetap bisa bantu secara efektif, tapi sambil menjaga bahan bakar emosional kita sendiri. Ini keterampilan relasi yang menurut saya berharga banget ya di dunia yang makin kompleks ini. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana ya kalau Anda mulai secara sadar nih mempraktekkan lebih banyak welas asih dalam interaksi sehari-hari? Kira-kira di area mana dalam hidup Anda, mungkin personal, mungkin profesional, pergeseran dari sekedar empati ke welas asih ini bisa membawa perubahan yang paling terasa? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.